Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hari ini pembelajarannya yaitu resultan vektor dan menguraikan vektor. Itu pembelajaran sebelumnya, kemarin Ibu sudah mengajarkan atau menjelaskan mengenai sama-sama sih mencari resultan juga, tapi dalam metode kosinus atau metode jajar genjang dan metode sinus. Kalau sekarang bagaimana sih cara menguraikan vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan setelah menguraikan vektor, hasil uraian vektor tersebut kita hitung lagi sehingga dapat resultan. Oke, Ibu akan menjelaskannya ya. Oke. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan info dulu nih ke kalian. Tujuan pembelajaran hari ini melalui model pembelajaran discovery learning dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis vektor dengan cara menguraikan vektor sumbu X dan sumbu Y dan dapat menyajikan hasil analisis data berupa menyelesaikan perhitungan vektor, menguraikan vektor sumbu X dan sumbu Y. Nah, tadi yang sudah Ibu sampaikan tuh. Nah, lihat di sini. Di sini ada gambar vektor terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Lihat di sini ada F1, ada F2, dan juga ada F3. Masing-masing nanti kita hitung nih terhadap sumbu X gimana, terhadap sumbu Y bagaimana, sehingga kita dapat menguraikannya gitu kan. Nah, kemudian tadi kan menguraikan vektor dan resultan. Sehabis kita uraikan masing-masing F1, F2, dan F3, kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y gitu kan. Kemudian kita cari resultannya. Nah, resultan di sini yaitu rumusnya sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat, sama seperti di bawah, ini kurang sigmanya. Sigma itu apa? Sigma itu penjumlahan, hasil jumlahnya. Berarti ketika F1, F2, F3X F1, F2, F3 diuraikan atau menguraikan vektor terhadap sumbu X. Nah, nanti X, X, Y, Y masing-masing kita uraikan dan kita jumlahkan. Baru kita hitung ke resultannya berapa. Nah, oke. Tapi ada syaratnya. Kalau kalian mengikuti cara Ibu, syaratnya bagaimana sih cara menguraikan vektor beserta resultannya? Nah, syaratnya ini. Syaratnya kata kuncinya ini ada 5. Satu lagi nih. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, kalau mau pakai cara Ibu, kamu wajibnya ini syaratnya. Yang terakhir ini, sudut tidak berubah. Ingat, sudut tidak berubah. Kenapa pakai sudut yang tidak berubah? Biar kamu tidak harus menghafal dari sinus kosinus 0 derajat sampai 360 derajat. Kalau sampai seperti itu kan kamu harus hafal sampai kuadrat 4 gitu kan. Nah, ini kamu hanya menghafal 0 sampai 90 derajat saja sinus kosinusnya. Jadi inilah syaratnya. Yang pertama, syaratnya buka sama dengan sin, tutup sama dengan cos, kanan dan atas adalah positif, kiri dan bawah negatif. Dan ingat, mau terhadap sumbu X, mau dia ditarik terhadap sumbu Y, ingat sudut tidak berubah. Nah, 5 ini yang harus kamu pegang dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan menguraikan vektor dan resultannya. Oke, Ibu jelaskan biar lebih ngerti itu ke contohnya. Nah, lihat di sini ada contoh gambarnya. Nah, lihat ada 3 buah vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y. F1 dan F2 besarnya sama, yaitu sama-sama 6 Newton. Dan F3 yaitu 12 Newton. Yang ditanyakan, berapakah besar, tentukan resultan gambar dari 3 buah vektor tersebut. Nah, tadi kan sebelum kamu menghitung resultannya, langkah pertamanya kamu harus menguraikan sumbu X dan sumbu Y. Menguraikan sumbu X terhadap sumbu X dan Y. Terus kata kunci yang tadi nih,
Yang tadi itu kata kuncinya apa? Buka itu sin, tutup itu kos, kanan atas itu positif, kiri bawah itu negatif. Dan sudut tidak berubah. Itu yang harus kamu pegang. Ya, kata kuncinya. Nah, terus lihat sini. Berarti yang pertama apa? Oh, kita menguraikan sumbu X dulu. Berarti kan karena vektor ada 3 kan? F1X, F2X, F3X. Oke. F1X berarti lihat sini. Lihat sini F1. Nah, ini kan F1 nih. Ini arahnya nih. Nah, terus ini sudut yang dibentuknya nih. Kamu ini kan F1X, berarti kamu tarik ke sumbu X. Nah, ininya yang jalan nih. Yang ininya yang garis ini yang jalan. Nah, ke sumbu X. Ketika ke sumbu X, berarti dia nutup apa nih? Nutup sudut. Karena ini kan yang sudut yang dibentuknya nih. Berarti nutup sudut. Ketika dia nutup sudut, berarti dia ada di sebelah mana nih? Ada di sebelah kanan. Berarti tutup cos kanan positif. Berarti jabarkan. F1 cos 60 derajat. Oke. Berarti F1 besarnya berapa? 6. Cos 60 berapa? Setengah. Nah, berarti 6 bagi 2 berapa? 3. Oke. Lagi sekarang F2. Nah, F2 ada di sebelah mana nih? F2 ada di sebelah mana sumbu X-nya? Nah, ada di sebelah kiri. Tadi apa? Kiri bawah negatif. Dia ada di kiri. Berarti minus. Berarti F2. Nah, sekarang lihat. Dia cos apa sin? Lihat. Kamu ingat ya, tadi kan kata kunci ibu adalah kenapa sudut tidak berubah? Kamu hanya menghafalkan dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Berarti dia berada di garis lurus. Ketika garis lurus itu kan 180 derajat. 180 derajat itu sama dengan 0 derajat gitu kan. Nah, berarti lihat sini. Oh, berarti di sini nih. Berarti 0 derajat nih. Nah, ketika 0 derajat lihat nih sekarang tadi kan negatifnya udah ditentuin nih karena di sebelah kiri. Sudutnya udah ketahuan 0 derajat karena garis lurus gitu. Nah, sekarang kita cari nih cos apa sin yang dipakai. Nah, sekarang dia masih nutup sudut kan, belum membuka sudut, masih rapat nih terhadap sumbu nih, masih begini. Nah, berarti tutup nih, masih nutup sudut. Berarti cos 0 derajat. Berarti min 6 cos 0 berapa? Oke, 1. Berarti min 6. Nah, sekarang F3. F3 itu sama dengan F1. Lihat. Bedanya F1 mah di atas, ini di bawah. Nah, sekarang dia mau ke sumbu X. Mau ke sumbu X, jalan. Nah, ke sini. Nyamperin nih si ininya. Langsung pas nyamperin ada di sebelah mana nih? Oh, ada di sebelah kanan. Berarti nutup sudut. Berarti positif dan cos. Berarti F3 cos 60 derajat. F3 berapa? F3 12. Cos 60 berapa? Setengah. Berarti sama dengan 6. Tadi kan rumusnya kan sigma Fx tambah sigma Fy. Berarti sigma Fx. Berarti penjumlahan dari seluruh sumbu X nih, komponen X. Nah, berarti tambah nih, hilang. Sisa berapa nih? 3. Fx selesai, sekarang kamu menguraikan lagi sumbu Y. Berarti F1Y, F2Y, F3Y. Ini tergantung soalnya ya. Ketika soalnya hanya ketika soalnya vektornya cuma 2, berarti kamu mencarinya F1X, F2X, dan F1Y, dan F2Y. Gitu kan. Kalau ini sampai 3, karena di sini yang di vektornya itu ada F1, F2, dan F3 gitu. Nah, sekarang kata kuncinya lagi ketika di sini sudah cos. Berarti si Y-nya itu pasti sin. Kalau di F1-nya X-nya sin, berarti F1Y-nya cos gitu ya. Jadi kalau F1X-nya cos, F1Y-nya cos juga, berarti udah salah itu penjabaran kamu. Oke. Saya mau nyoba nih, misalkan kamu bilang, coba buktiin bener nggak? Oke, kita buktikan. F1 sin 60, kamu jabarkan dulu aja. Bu, kenapa 60? Karena kan tadi kata kuncinya apa? Sudut tidak berubah. Oke, berarti lihat sini, F1 sin 60. Dia mau ke sumbu mana nih? Sumbu Y. Berarti kan logikanya gini nih. Ini gini, ini sudut yang dibentuk. Nah, gini kan. Ini tadi terhadap sumbu X, dia nyamperin X, berarti nutup sudut. Sekarang dia mau nyamperin Y. Nah, berarti kan logikanya jalan nih.
Nah, jalan gini kan nyamperinnya berarti membuka sudut. Buka apa? Sin. Pas dibuka itu ditarik dia ada di mana? Di atas. Berarti buka sin atas positif. Nah, F1 sin 60, F1 berapa? 6. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Berarti 3 akar 3. Oke. F2Y. Oh iya di atasnya udah cos nih. Di bawahnya berarti sin. Nah, sekarang F2 sin 60 sin 0 derajat. Kamu nggak usah nyari dia sumbu Y-nya yang atas apa bawah. Karena mau atas mau bawah tetap sin 0 adalah 0. Berarti udah langsung nyari aja. Langsung dapat aja 0. Nah, sekarang buktikan lagi nih. F3-nya berapa? F3-nya tadi sudah cos, berarti di sini sin. F3 sin 60 derajat. Nah, kita buktiin lagi, benar nggak sih F3 sin 60 derajat yang F3Y? Oke, sekarang lihat kamu F3Y. Nah, ini F3Y, ini vektornya nih, arah vektornya. Nah, kamu tarik ke sini. Nah, ketika tarik ke sini berarti kan membuka sudut kan? Nah, buka tadi apa sin? Nah, ketika narik ke sini berarti dia ada di mana nih? Ada di bawah. Berarti minus. Berarti F3 berapa? 12 minus setengah akar 3. Berarti berapa? Min 6 akar 3. Jumlahkan. Nah, berarti jumlahkan yaitu minus 3 akar 3. Oke. Habis itu gimana nih ketahuan nih sudah apa X dan Y-nya sigma fx sigma fy-nya. Nah, kita ke resultan. Resultan tadi adalah sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Oke. Sekarang gini. Oh, berarti tadi berapa? 3 kuadrat ditambah minus 3 akar 3 kuadrat gitu kan? Oke. Nah, sekarang 3 kuadrat berapa? 9. Nah, akar 3 kali akar 3 akarnya hilang. Jangan salah nih pemahamannya. Bukannya hilang semuanya angkanya 0. Bukan. Maksudnya gini. Ini akar hilang berlaku ketika angka keduanya sama. Misalkan akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Akar 9 berapa? 3. Makanya saya suka bilang kan akar 3 kali akar 3 akarnya hilang. Berarti kan sama aja 3 hasilnya karena akar 9 adalah 3. Nah lagi nih akar 5 kali akar 5. Kan akar 25 berapa? 5. Nah berarti akarnya hilang kan. Ini berlaku ketika keduanya sama. Ya angkanya. Beda halnya ketika akar 4 kali akar 3 sama dengan akar 12. Nah akar 12 kan 4 kali 3 berarti kan 2 akar 3. Nah hasilnya akar 4 kali akar 3 itu bukan 43 atau bukan 12. Dia itu berbeda angkanya. Jadi harus begini penghitungannya. Kalau yang akarnya hilang ketika angka dua-duanya sama. Oke. Ini satu-satu nih min 3 kali akar 3 ini artinya. Min 3 di masing-masing masing-masing nih angkanya dikuadratin. Min 3 dikuadratin adalah 9. Akar 3 dikuadratin adalah 3. Berarti 9 tambah 27 sama dengan akar 36 adalah 6. Oke? Sampai situ dulu penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian mengerti dan bermanfaat. Sekali lagi kalau misal tidak mengerti bisa ditanyakan kembali ke Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.